tahapan dari KKN Sisdamas ada pada siklus KKN Sisdamas. Pertama, sosialisasi awal, kemudian rembuk warga dan refleksi sosial. Kemudian yang kedua, pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat. Yang ketiga, ini biasanya disimpan per pekan. Di pekan ketiga dilakukan perencanaan partisipatif dan sinergi program. Keempat, baru dilaksanakan pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Koordinasi pemerintahan desa dengan mahasiswa KKN sangat baik, Pak. Kemudian dalam pelaksanaan ke tingkat-tingkat RW, baik secara etika dan menyampaikan program, Pak RW menyambut dengan baik. Untuk pengembangan potensi-potensi yang ada di Desa Tribakti Mulya, seperti membuat polu dari kopi, kemudian ada ubi granola. Berikutnya, sistem monitoring dan evaluasi. Kita melakukan pertama oleh tim LP2M, itu melalui angket dan kuesioner. Biasanya di pertengahan KKN ada tim yang diutus oleh LP2M untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Yang keduanya ada di internal mahasiswa. Setiap hari itu ada fokus group discussion atau mungkin dijadwalkan dalam satu pekan beberapa kali mereka melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, dari masyarakat, monitoring evaluasi dari masyarakat berupa testimoni melalui sosial media. Jadi selain pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan, juga ada sistem monitoring evaluasi yang dilakukan secara bertahap. Berikutnya, Bapak Ibu, tingkat keberhasilan KKN Sisdamas itu dapat dilihat dari tahapan siklus KKN Sisdamas, apakah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan siklus secara tertib, atau lompat-lompat, atau malah tidak menjalankan tahapan siklus. Dan alhamdulillah secara umum tahapan siklus ini bisa berjalan lancar di setiap pelaksanaan KKN. Kemudian yang kedua, terdapat program pengabdian sesuai dengan latar belakang prodi. Jadi selain ada basis pemberdayaan masyarakat berupa tahapan-tahapan siklus, juga ada pengabdian-pengabdian yang dilakukan sesuai dengan latar belakang ilmu di masing-masing program studi. Dan yang ketiga, tingkat keberhasilan KKN Sisdamas itu bisa dilihat dari apakah programnya berkelanjutan pasca KKN atau tidak. Berikutnya, Bapak Ibu, keluaran KKN Sisdamas. Yang pertama, ada produk. Biasanya kalau tahapan siklus itu dilakukan, itu menghasilkan produk. Beragam produk dan jasa seperti produksi minyak kemiri,
yang awalnya kemiri hanya dipakai untuk main bahkan judi, itu kita fasilitasi, kemudian kita dorong masyarakat agar itu berdaya guna, dan akhirnya muncullah ide untuk membuat minyak kemiri. Sekarang malah sudah ekspor di Sumedang. Kemudian ada teknologi yellow trap, dulu pernah untuk menangkap belalang yang jadi hama di sawah. Kemudian ada pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin dan lain-lain. Nah, ini seperti yang contoh berikut, ada tayangan bagaimana pemanfaatan minyak jelantah diolah menjadi lilin hingga menjadi berkah. Berikut tayangannya. Pak Kusnawan dari UIN Bandung yang juga akan mengantarkan timnya untuk berbagi cerita tentang tema lingkungan mengenai olah minyak jelantah desa menjadi berkah. Tidak berbicara berdampak juga terhadap kesehatan. Sampai 40.000 gitu. Nah, untuk perendaman dengan arang dan serai terlebih dahulu karena memang minyak jelantahnya sudah pekat dan juga berbau. Ini adalah foto hasil dari kegiatan ibu-ibu membuat lilin, adalah foto hasil kegiatan kemarin. Bapak Ibu, berikutnya keluaran KKN Sisdama selain produk yaitu ada publikasi virtual. Nah, ini terdapat di YouTube, di Instagram, secara visual bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Kemudian yang terakhir, ini kontribusi untuk kampus, yaitu publikasi ilmiah. Ada 1.700 artikel, kemudian ada Google Book, ada Proceeding, dan ada 700 hak kekayaan intelektual yang dihasilkan sampai 2022 dari hasil KKN Sisdamas. Bahkan lebih dari itu. Adapun metode KKN Sisdamas, ini hasil elaborasi sebenarnya dari Participation Action Research dan metode Asset Based Community Driven Development atau ABCD. Kalau PAR itu, ini perbandingannya. Kalau PAR itu aset dipetakan untuk memecahkan masalah, maka ABCD itu menggunakan aset untuk mengembangkan potensi peluang yang ada. Yang terpenting bukan pemetaan aset, tetapi bagaimana aset itu diorganisir dan dimobilisasi. Nah, KKN Sisdamas itu sesungguhnya sebagai proses belajar sosial yang menjadi madrasah pemberdayaan untuk menjadi aset. Jadi asetnya itu justru belajar sosialnya itu. Melalui tahapan apa? Tahapan rembuk keluarga, refleksi sosial, kemudian pemetaan secara sosial, kemudian ada pengorganisasian masyarakat, ada perencanaan partisipatif,
sinergi program pelaksanaan, dan baru monitoring dan evaluasi. Pertama ya sangat bermanfaat buat ibu-ibu yang terima di sini, bisa tahu manfaat dari minyak jelantah, bisa bikin jadi lilin gitu. Jadi ibu-ibu tahu manfaatnya, jadi gak terbuang secara percuma. Terus yang buat di sekolah, acara di sekolah sangat membantu sekali karena kan syutingnya sekarang daring, mungkin ibu-ibu banyak kesulitannya. Jadi abangnya tata-tata yang KKN ini sangat membantu sekali buat anak bisa baca gitu. Sekarang banyak ya, walaupun daring susah ibu-ibu ya ngomong aku daring. Kalau dari ibu sendiri? Saya merasa senang sekali dengan kedatangannya KKN di sini. Pertama saya belum tahu bagaimana caranya membuat lilin, tetapi sesudah ada KKN di tempat saya ini, saya menjadi tahu bagaimana caranya membuat lilin dari jelantah. Dan saya merasa senang sekali dapat berkumpul bersama ibu-ibu RT 05. Jadi bisa saling Mengisi waktu yang bermanfaat. mengisi waktu yang luang itu jadi manfaat gitu. Terus Pesan buat kakak-kakak yang di KKN, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Jadi sukses. Kalau bisa nggak hanya minyak jelantah aja, mungkin dari barangnya apa gitu bisa dipraktekin lagi. Kami berharap nggak buat KKN aja gitu, kedepannya bisa berlanjut ke warga-warga yang lain. Jadi bisa keluarga ibu-ibu teh bisa kumpul gitu bareng, silaturahmi, bisa kumpul bareng. Jadi pesannya mah dari saya mah semoga neng-neng kedepannya lancar, jadi tambah itulah maju pokoknya mah. Bareng komunikasi, bareng-bareng silaturahmi, terus ada pengetahuan, bisa membuat lilin dari jelantah. Kesannya jelantah kan tadinya kita buang, sekarang bisa dijadikan sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Contohnya lilin, buat aliran, buat dijual lagi, bernilai ekonomi juga. Bisa kalau kitanya kreatif bisa buat ekonomi kan, perekonomian kita. Pesannya buat kedepannya anak-anak yang KKN bisa lanjut terus, bukan di RT 5 aja, mengembang di RT-RT lainnya supaya lebih luas lagi pengetahuannya sama silaturahmi dan komunikasinya. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk Dewan Juri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.